Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan karunia Allah kita bisa kembali bermajlis ilmu, meningkatkan iman dan takwa kita, memperdalam nilai-nilai agama kita yang mulia, terutama di hari-hari sekarang ini, di musim hujan, yang mana banyak sekali kesempatan untuk bertemu, bertolabul ilmi, tertunda atau terhalangi karena kondisi hujan tersebut. Saya tadi berangkat dari rumah bertanya-tanya, ada nggak jamaah ini? Soalnya di daerah selatan sana, daerah utara sana, ya agak sedikit rintik dan jalan masih basah, sehingga kecepatan kendaraan tidak bisa kita percepat. Kasihan orang pengendara, nanti mungkin mereka punya kebutuhan atau apa, pakaiannya keciprat air jalanan dan akhirnya kotor. Mungkin di antara mereka ada yang mau sholat, mungkin di antara mereka ada yang kemudian yang lainnya. Saya bertanya-tanya, apakah masih ada jamaah di sini? Alhamdulillah. Dan ternyata di sini kering, walaupun jalan sebelah agak basah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertolabul ilmi, berjumpa, dan mudah-mudahan ada berkah dan taufik dari Allah yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala. Tadi diungkapkan oleh sang moderator bahwasannya mendekat kepada sumber kajian itu baik. Saya katakan sangat baik, karena ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah datangnya Nabi Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, yang bersumber dari cerita Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayad al-thiyab, shadidu sawad al-sha'r, la yura alaihi asr al-safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني الإسلام." Dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Datanglah seorang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada padanya tanda-tanda dia seorang yang musafir. Namun anehnya tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya siapa fulan. Dia langsung duduk dekat kepada Rasulullah, merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah SAW, dan dia berkata, "Ya Muhammad, ajarkan aku tentang Islam." Dan seterusnya, panjang di sini. Kemudian beberapa saat kemudian setelah orang itu pergi, Rasulullah menegur Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah engkau yang Umar siapa yang bertanya kemarin? Umar mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Ya Rasulullah, hanya Allah dan engkau yang tahu masalah ini. Kata Rasulullah SAW, "Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Kata para ulama, tidak hanya pertanyaan Jibril itu yang menjadi ilmu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu yang ditanyakan oleh Jibril. Tetapi juga perfeksionis Jibril, ya, itu menjadi ajaran yang harus kita pahami. Jibril datang kepada Rasulullah SAW belajar. Pakaiannya bukan pakaian yang sembarangan. Dia menunjukkan sikap yang siap menuntut ilmu. Pakaian sangat putih, rambut sangat hitam. Artinya dia benar-benar siap. Dan pakaiannya pun juga pakaian yang pantas untuk majelis ilmu, bukan pakaian yang sembarangan. Ya, bukan. Kemudian tidak hanya itu, selain kerapian, kebersihan, dan kemudian kepantasan yang dilakukannya, Jibril memberikan contoh cara menuntut ilmu itu dengan mendekat kepada yang punya ilmu. Kata Umar, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril pun merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hendaknya yang menuntut ilmu jangan menjauh dari yang memberikan ilmu. Sekarang ada mikrofon, Ustaz. Ya sudah, tak apa-apa. Ya. Tetapi tetap keberkahan itu ada. Lebih dekat, lebih baik daripada menjauh. Maka di sini kalau seandainya kita menuntut ilmu, bukan tempat yang sempit, tapi yang kita pasangkan adalah hati yang lapang. Tempatnya sempit, hatinya lapang, jadi menuntut ilmu. Tempatnya lapang, hatinya sempit, yang enggak jadi menuntut ilmu. Ya, tak, insya Allah yang di sini semuanya hatinya lapang, dan insya Allah tempatnya masih lapang. Barakallahu fikum. Nah, ini satu manfaat yang harus kita ambil dari kisah Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita adalah hadis yang ke-24, al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi. Orang yang berdusta dalam mayoritas ucapannya. Betul. Kok beda cetakannya dengan saya? Iya, sama. Kembar berkata bohong itu kan 24. Yes. 25 membunuh. Bunuh diri. Betul. Baik. Kita akan bahas hadis ini. Ya. Al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi. Gemar berkata bohong. Itu terjemahannya. Kalau terjemahan harfiahnya, al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi, yaitu orang yang suka berdusta dalam sebagian besar ucapannya. Berarti dia selalu sering muncul. Ya miriplah dengan terjemahannya tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang tercela dalam Islam itu dusta. Tidak ada kebaikan dalam kedustaan.
Tidak akan ada kebaikan dalam kedustaan. Baik dalam segala hal. Ya. Maka dari itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah mukmin itu bisa berdusta ya Rasulullah? Artinya, apakah sifat dusta itu ada pada diri seorang yang mengaku beriman? Rasulullah menjawab, tidak. Artinya pantang bagi orang yang beriman dia berdusta. Orang beriman mungkin ada sifat dia sedikit memiliki penakut. Orang beriman mungkin punya sifat sedikit punya jiwa bakhil. Tetapi tentang masalah dusta, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayakul mu'minu kadzaban, apakah mungkin seorang mukmin itu menjadi sosok pendusta? La, kata Rasulullah, tidak. Sungguh tidak. Maka dari itu sangat jauh kedustaan ini dengan keimanan. Ya, karena kedustaan ini adalah cikal bakal kerusakan dan dia menjadi sifat utamanya orang munafik. Ya, sifat utama orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafikan sikap ini, sifat ini dan mencela sifat ini, Allah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan warning kepada kita semuanya. Coba kita lihat bagaimana Allah mengatakan dalam surat Fatir, dan di buku kita semuanya ada. Dalam surat Fatir ayat ke-28. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang musrif dan kepada orang yang suka pendusta. Musrif itu boros. Ya, musrif itu boros. Orang seperti ini, ya, orang berlebihan, orang yang berdusta tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk? Wong hatinya memang sengaja menutup yang hak. Hatinya sengaja untuk memutarbalikkan fakta. Hatinya sengaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dusta. Maka bagaimana Allah akan memberikan petunjuk pada orang seperti ini? Dia mengelabui untuk merusak. Dia mengelabui untuk menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada orang ini? Ya. Hati-hati dengan orang yang punya sikap atau punya sifat dusta. Kalau ini kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu ini, ya, sumpah palsu itu bagian dari dusta. Sumpah palsu ini bagian dari dusta. Tetapi dusta itu sendiri lebih umum daripada sumpah palsu. Sumpah palsu itu muncul dan dia bagian dari dusta kalau dia bersumpah untuk menegaskan suatu perkara. Makanya menjadi bab tersendiri. Biasanya dalam masa jual beli, berjanji dan semacamnya. Ya. Tetapi dusta itu sendiri adalah suatu perbuatan dosa yang muncul walaupun tidak ada awalan sumpah. Atau tidak ada tendensi mencari keuntungan dalam sebuah muamalah niaga misalkan. Karena memang karakter dusta itu sebuah karakter asal. Jangankan dia dalam bersumpah, jangankan dia dalam bermuamalah, misalkan niaga, dalam dia ngomong, dalam dia bercerita, dalam dia berkata, yang muncul adalah perkataan dusta.
Bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada orang ini? Ketika ditanya, sudah sholat belum? Oh sudah. Padahal belum sholat. Sampai sudah zakat? Oh sudah tadi. Padahal belum zakat. Sampai puasa tak? Iya saya puasa. Padahal tadi mau keok. Ya, datang ke warung-warung setengah betis. Ya, dari mana? Oh dari timur. Padahal dari barat. Ya bagaimana mungkin akan muncul nasihat untuk orang ini? Ketika ditanya sudah sholat, sudah. Ya orang gak akan mungkin kan? Oh ya sudah. Cuma kalau dia jujur, sudah sholat? Belum. Kenapa gak sholat? Ya, bukankah sholat itu wajib? Bukankah dia mendapatkan pahala yang besar? Bukankah dia adalah sarana antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala komunikasi? Bukankah dan terusnya? Bukannya nasihat? Ini semuanya nasihat. Dan ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada orang yang jujur. Tapi ketika orang dusta, maka bagaimana mungkin akan sampai pada orang ini petunjuk? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang musrif dan kepada orang yang berdusta atau berdusta. Sehingga apa? Keadaan mereka, kata Allah dalam ayat yang selanjutnya, surah Al-Zariyat ayat ke-10, qutilal kharrasun. Sungguh orang-orang pendusta itu terlaknat. Terlaknat. Ya. Kenapa? Karena dialah biang kerok tersebut. Sumber biang kerok itu dari dia. Ya. Ketika dia berkata ke sana kemari dengan berita dusta, kedustaannya bisa bermakna namimah. Apa itu? Adu domba. Kedustaannya bisa memicu pertikaian. Kedustaannya ya bisa menjadikan sebuah bencana bagi satu kaum gara-gara ngomongnya dusta. Ya, terlambat. Bahkan bisa jadi musibah itu menimpa dirinya sendiri. Ada kisah seorang penggembala tiba-tiba berteriak, "Az-zi'bu," ini kisah dalam bahasa Arab. "Az-zi'bu, az-zi'bu. Hajama az-zi'bu 'ala al-ghanam." Dia teriak dengan suara lantang, "Tolong, tolong. Ada serigala, ada sekawanan serigala." Ya. Mereka mulai menerkam domba-domba apa yang digembala. Dia terus teriak sampai terdengar oleh penduduk kampung. Maka penduduk kampung pun berlarian menuju suara tadi. Mereka ada yang nyebrang sungai cepat, ada yang kemudian lewat pematang sawah karena suara teriakan tadi keras. Sesampainya pada suara tersebut, ternyata nggak ada apa-apa. Kambing-kambing santai makan sambil duduk memamah biak, mengunyah-ngunyah. Ya, yang pemuda ini sudut santai di bawah pohon. Loh, mana? Katanya ada serigala. Hehehe. Ya, saya telah berhasil menipu Anda semuanya. Enggak ada kok. Lihat apa yang terjadi. Murka masyarakat itu geram. Ya, walaupun mereka tidak memukul atau memberikan pelajaran kepada anak itu, ya, tapi mereka apa? Sudah marah karena telah dibohongi. Ini menunjukkan akhlak yang tercela. Ketika mereka kembali ke rumah masing-masing sambil menggerutu, sambil memendam amarah karena telah ditipu oleh anak kecil, katakan seperti itu. Ternyata mereka mendengar suara anak ini kedua kalinya. Mendengar suara itu kedua kalinya. Tolong, tolong, ada serigala menerkam gembala-gembala. Terus suara itu diulang-ulang, semakin nyaring. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang karena sudah kecewa, mereka semuanya berpendapat,
Alah, jangan mau dibujuk sama pendusta. Nanti kita malah dikacangi. Apa? Kita malah ditertawai oleh anak yang kemarin sore kurang ajar ini anak. Biar sudah wis, kau usah datang kita. Pulang. Padahal saat yang kedua itu benar-benar muncul serigala menerkam domba. Untung dia selamat. Ya. Ini pelajaran. Pelajaran. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di salah satu rumah di rumah salah satu istrinya, saya lupa apakah di Ummu Sulaim apakah di Ummu Habibah atau Ummu Salamah, saya lupa. Ketika Rasul di rumah salah satu istrinya ini memanggil anak kecil, "Ta'al fulan, u'tikal hadiah." Sini nak, ada anak ya yang main, kemudian dipanggil, aku akan berikan engkau hadiah. Kata Rasulullah, benarkah engkau akan berikan hadiah? Iya ya Rasulullah. Baik, jangan dusta. Walaupun itu perkara kecil, ya, akan tertanam pada anak ini kedustaan yang dia akan terdidik dengannya. Sampai seperti itu Rasulullah SAW ini mengkhawatirkan. Padahal perkaranya sepele. Kita kadang-kadang maaf. Sini le, ono permennya gak ono. Ya, padahal kita saking kepingin gemesi araki lemunya dan yang lainnya, jiwiti ya dan semacamnya. Ini pun tidak benar sebenarnya. Andai kata kita sekedar itu kemudian tidak ngasih hadiah, tidak boleh. Dia akan kecewa dan dia akan terdidik menjadi seorang yang berdusta karena kita yang menandang dusta itu pada dirinya. Ya, yang jelas Allah mengatakan qutilal kharrasun. Sungguh para pendusta itu dilaknat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surat Al-Imran ayat yang ke-6. "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ayo kita mubahalah sehingga kita bisa menjadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Ini kerang ayat ini. Bismillah. Kerang ayat ini. Anda tahu istilah mubahalah? Mubahalah itu sumpah saling melaknat. Sumpah saling melaknat. Itu namanya mubahalah. Kenapa mubahalah ini muncul? Mubahalah ini muncul untuk memberikan pelajaran dan untuk menunjukkan sebuah nilai eksistensi. Pengakuan yang sungguh luar biasa terhadap orang-orang yang benar-benar jujur. Maka dari itu mubahalah ini sumpah untuk menyatakan kebenaran diiringi dengan laknat kepada siapa di antara dua orang yang bersengketa ini, siapa yang dusta. Ini perkara yang besar dalam Islam, walaupun mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari jarang mendengarnya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menantang para petinggi ahli kitab, para pendeta, untuk mubahalah. Anda tahu mereka dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
Fawailul lil ladzina yaktubuna bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ada dalam surat Al-Baqarah itu. Kita supaya makna apa namanya pelajarannya benar-benar bermanfaat. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, surah Al-Baqarah ayat 89. Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab-kitab suci mereka dengan tangan-tangan mereka. Artinya menulisnya itu ngarang. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ya. Penjelasannya pun menurut otak mereka, bukan menurut wahyu yang ada. Terjadi dalam Injil tekan sekian tahun sekian, itu banyak yang berubah dengan Injil tekan sebelumnya. Ya, di kalangan orang-orang Yahudi ada Talmud, ada Taurat. Taurat itu bagi mereka tidak sempurna orang memahami Taurat tanpa Talmud. Itu penjelasan dari Taurat itu. Dan Talmud itu berasal dari apa? Tulisan para pendeta-pendeta mereka sendiri. Yang disyarah Taurat itu dengan pikiran mereka, ya, dan harus diyakini. Ini kemudian Allah katakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, celaka bagi orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari Allah. Yashtaru bihi samanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan, kesenangan sedikit. Dunia itu kecil soalnya. Walaupun dengan itu dia punya istana, punya berbagai macam fasilitas lengkap, tapi sedikit kata Allah. Ya. Sehingga apa? Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka mereka atas apa yang mereka dapatkan dari usahanya. Nulisnya dilaknat, hasil nulisnya pun dilaknat, tidak ada keberkahan. Ya. Sehingga apa? Ketika mereka menulis seperti itu, maka banyak sejarah-sejarah atau syariat-syariat yang terdahulu mengalami distorsi. Apa distorsi? Mengalami pengrusakan. Ada pelencengan kepada sejarah. Ada pengrusakan terhadap syariat sebelumnya dilakukan oleh mereka. Maka perbuatan mereka ini dilaknat oleh Allah. Hasil yang mereka dapatkan dari itu, yang kemudian mereka makan, adalah sebuah buah hasil yang dilaknat. Ketika Rasulullah SAW datang, ya, Rasulullah menunjukkan tentang syariat umat-umat terdahulu, yang kemudian ternyata dibantah oleh para rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Mereka berusaha untuk curang, padahal mereka mengetahui yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW menantang mereka. Ya, Rasulullah menantang mereka. Anda lihat dalam surah Al-Imran ayat 61 itu. Itu tantangan Rasulullah kepada mereka. Kalau Anda tetap bersikup seperti itu, ayo kita sumpah mati. Sumpah mati itu sumpah laknat maksudnya. Ayo kita mubahalah. Siapa tahu siapa yang benar di antara kita, dan supaya laknat Allah terkena kepada orang-orang yang pendusta. Tidak berani mereka. Tidak berani. Ya. Dan mubahalah ini para jamaah, ini yang ada tuntunannya untuk meneguhkan, untuk menegaskan pula siapa yang benar, siapa yang salah. Dan orang mubahalah bukan hanya dia yang hadir, tapi dia, istrinya, anaknya juga dihadirkan. Ya. Dia, istrinya, anaknya juga dihadirkan. Berat ini. Kalau orang itu berdusta, dampaknya terkena pada pribadinya, mungkin. Ya. Bisa jadi.
Tetapi ketika mubahalah ini muncul, maka dampaknya itu tidak hanya kepada dirinya, tapi bisa kepada istrinya atau anak-anaknya. Ya. Makanya kalau di dalam Islam itu, kalau ada dua orang bersengketa, ya, berseteru, lalu masing-masing mengklaim kebenaran, mubahalah. Mubahalah. Ini, ya. Kalau mubahalah itu terjadi antara suami istri, bagaimana Ustaz? Ini syariat loh ini. Syariat. Iya, bukan mubahalah namanya. Mau suami istri mubahalah. Ya. Tetapi namanya li'an. Kalau dalam bab fikih itu ada bab talak, ada bab khulu', ada bab rujuk, ada bab li'an. Li'an itu saling melaknat, Pak. Dan suami istri yang sudah melaksanakan perkara li'an, ya sudah pisah selama-lamanya. Mosok suami istri sama-sama melaknat. Seharusnya suami istri itu saling mendoakan. Ya saling mendoakan. Pernahkah kejadian ini terjadi di zaman Rasulullah? Pernah. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya datang dari safar. Kota Madinah sudah dekat, kelihatan. Tapi waktu sudah larut malam. Kata Rasulullah, jangan kalian masuk rumah kalian. Sebaiknya besok kalian masuk rumah kalian. Sekarang kita bermalam di sini. Ada seorang sahabat, mungkin ngapunten nih, ya, safar berapa hari. Dia kepingin cepat langsung pulang. Dia melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang ke rumahnya didapatinya maaf, istrinya selingkuh. Lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, begini. Ya. Dia mengadukan istrinya selingkuh. Dipanggil istrinya Rasulullah SAW. Apakah benar engkau seperti itu? Istrinya menyangkal, tidak ya Rasulullah. Dia mengingkari tuduhan suaminya. Suaminya ditanya Rasulullah, apakah benar kau tuduhanmu seperti itu? Dia mengingkari. Kata suami ini, ya Rasulullah, apakah mataku ini berdusta yang telah melihat seorang pria di atas tubuhnya? Akhirnya apa? Sudah. Kalau memang demikian, li'an, sumpah, saling melaknat. Ya, saling melaknat. Akhirnya diceraikan oleh Rasulullah SAW. Ya karena sebenarnya masa kemudian bersatu dalam satu atap. Bisa. Kata Rasulullah SAW, kalau perempuan itu hamil, anaknya ada cacatnya, entah juling atau apa, lupa saya, ya, maka dia anak selingkuhannya. Benar. Lahir anaknya hamil perempuan itu, kemudian melahirkan anak yang cacat. Tapi benar sang suami tersebut. Perempuan itu yang dusta. Pertanyaan selanjutnya, apakah dirajam, Mus? Gimana? Apakah dirajam? Tidak. Karena rajam itu harus ada saksi 4 orang laki-laki. Maka di zaman Rasulullah SAW adanya rajam itu pengakuan dari perempuan atau dari orang yang melakukan perbuatan
zina. Karena memang sulit untuk kemudian mendapatkan saksi 4 orang. Sulit. Ya. Kalau yang tadi ya sudah, itu untuk suaminya, persaksian suaminya ya sudah. Ketika dia mendengar seperti itu, pisah. Karena karena sudah li'an. Ustaz, bagaimana kalau nggak li'an? Ya beda lagi urusannya, dan bukan pembahasan kita di sini. Ya, akhirnya menggok pembahasan ini. Ya, pembahasan kita adalah pembahasan gemar berdusta. Lah, itulah perkara yang mirip dengan mubahalah, yaitu li'an. Dan ini perkara jarang muncul di kalangan kaum muslimin. Jarang muncul. Kenapa kok jarang muncul? Pertama, bisa jadi, ya, bisa jadi perkara tersebut tidak dipahami. Padahal perkara ini bisa dijalankan, terutama bagi setiap orang yang mengklaim kebenaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halfu 'ala man ankara. Sumpah itu bukti itu harus dimunculkan oleh orang yang mengklaim. Mengklaim itu termasuk juga menuduh. Ya. Atau mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang benar. Ya. Wal halfu 'ala man ankara, dan saya ulangi, bukti itu harus dimunculkan oleh orang yang menuduh atau mengklaim. Dan sumpah itu harus dimunculkan oleh orang-orang yang mengingkari. Contoh, Anda mencuri, kata yang dituduh, enggak, saya enggak mencuri. Ya, kita katakan, Anda yang menuduh, punya bukti enggak? Nah, saya enggak punya bukti. Ya sudah, selesai. Tetapi ketika dia punya bukti, kemudian dia mengingkari, dan terus mengingkari, dan ternyata bukti hanya mandek pada persaksian yang 1 orang, bisa nggak diangkat kepada mubahalah? Bisa. Atau masing-masing mengklaim nilai kebenaran. Ini milikku. Oh, enggak, itu milikku. Ya. Atau yang mengklaim nilai kebenaran, ini yang hak, itu yang batil. Oh, enggak, itu yang batil, anak yang hak. Ya. Bisa menjadi mubahalah? Bisa. Dan yang paling berat adalah, sekali lagi saya ingatkan, mubahalah ini bukan personal, tapi melibatkan keluarga dan keturunan. Setelah itu, blok saling melaknat, ya, maka ditunggu. Bisa jadi dampak dari mubahalah itu muncul sehari, 2 hari, sepekan, atau setahun kemudian. Ya, yang Allah timpakan laknat itu kepada salah seorang di antara keduanya, atau salah seorang di antara anggota keduanya. Nah, ini mubahalah. Makanya berat perkara tersebut. Ya, berat. Dan ini sebenarnya adalah upaya untuk membongkar siapa pendusta itu yang sebenarnya. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, mengingatkan kita kepada pentingnya jujur dan bahaya dusta. Kata Rasulullah, innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa la yazalu ar-rajulu yakzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Kata Rasulullah, sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada perbuatan dosa. Fujur itu dosa. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan mengantarkan manusia kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu, dan seorang itu akan terus, bila terus dia berbuat dusta,
hatta yuktabu indallahi kadzaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan menstempel dia, mencap dia ya sebagai seorang pendusta. Hadis ini ada awalannya sebenarnya. Berbunyi innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan manusia kepada kebaikan. Orang yang jujur pasti baik. Salah dia katakan, iya ngapunten, salah. Saya salah. Ya sudah. Orang kemudian tidak menengok sana sini, yang salah siapa? Langsung pada fulan. Dan ketika dia salah, mengaku salah, ya sudah. Orang kemudian mungkin bisa minta hak dikembalikan atau minta perbaikan yang harus dilakukan. Selesai. Sehingga muncul kebaikan atau hak dikembalikan. Atau muncul keridhaan di situ. Akhirnya ini baik. Ya. Kenapa? Karena jujur. Orang menasihati orang lain dengan jujur. Ya. Maka yang muncul kebaikan. Kenapa? Nasihatnya baik. Beda nasihat yang sifatnya dusta. Maka yang muncul adalah keburukan. Dosa semakin banyak. Makanya Rasulullah mengatakan inna sidqa yahdil birri. Sungguh yang namanya jujur itu mengantarkan manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebaikan itu mengantarkan manusia ke dalam surga. Wa innar rajula la yasdiqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Dan sungguhnya seorang itu bila terus komitmen dengan kejujuran, Allah angkat derajatnya sebagai seorang siddiq. Orang kalau memiliki sifat siddiq, Pak, orang lain tuh aman dengan dia, tentram dengan dia. Benar. Ya. Orang tidak akan merasakan khawatir pada dirinya. Kenapa? Karena kejujurannya. Ya, dia apa adanya, nggak neko-neko. Yaitu ya begitu dia. Subhanallah. Orang sehingga apa? Melihat apa yang muncul dari zahirnya, lisan perbuatannya adalah cermin dari hatinya, tentram orang lain. Beda dengan orang berdusta. Senyumnya apa mana senyum itu? Ya. Baiknya apa mana baik itu? Orang di sana mengatakan there is no lunch for free. Tidak ada makan siang yang gratis. Iya, ini berangkat dari yang namanya dusta. Dan berapa banyak kedustaan itu terjadi. Demi Allah. Banyak orang ingin memperbaiki keadaan. Keadaan pribadi, keadaan keluarganya, keadaan masyarakatnya. Lebih-lebih keadaan berbangsa dan bernegara. Wallahi ikhwan, wallahi demi Allah, itu adalah sebuah kemustahilan bila kedustaan masih berjalan. Ya, bila kedustaan masih berjalan, wallahi tidak akan mungkin bisa. Ya, berapa banyak gara-gara dusta. Maaf. Ya, orang akhirnya kecewa. Itu dalam sekup kecil. Kecil. Yang katanya cinta suci ternyata apa? Cinta mematikan. Yang hanya memenuhi nafsu birahi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena kedustaan, amanah pun diabaikan, janji diabaikan. Gara-gara kedustaan, korupsi berjalan kemana-mana. Ya, gara-gara kedustaan, bahkan maaf ini. Rahasia negara dijual. Semua berangkat dari kedustaan. Ya, semua berangkat dari kedustaan. Biang kerok yang ada itu dusta. Makanya tidak akan mungkin dalam iman seorang mukmin ada dusta. Ustadz, kalau ada bagaimana? Itu berarti penyakit. Dan tidak bisa dibiarkan. Harus diperangi. Karena seorang mukmin anti dengan dusta.
Ya, anti. Tidak akan bertemu dalam keimanan itu kedustaan. Karena orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tuntutan dari syahadatnya adalah as-sidqu, jujur. Al-khudu'u, tunduk. Al-khulusu, murni. Sebagaimana kita dapatkan dari sebuah ungkapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Namanya kunci pasti punya gigi. Namanya kunci pasti punya kode. Gigi dan kode itu kata para ulama syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah. Artinya walaupun orang itu mengucapkan la ilaha illallah tanpa memenuhi syarat-syarat itu, maka la ilaha illallah enggak akan berfungsi sebagai kuncinya surga. Akan berfungsi. Ya. Karena apa? Salah satunya tidak adanya kejujuran. Kita lanjut. Jam 6. Kita lanjut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa al-khiyanata wal kadhiba. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini punya penguat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tabiat orang mukmin itu dengan segala sifat kecuali 2. Khianah dan dusta. Mustahil khianat dan dusta ini ada pada sifat orang mukmin. Kenapa? Karena 2 sifat ini ada pada sifat orang munafik. Yang kata Rasulullah, salasun man kunna fihi, ayatul munafiqi salasun. Ada 3 sifat orang munafik, yang mana bila 3 ini ada pada seorang, dia munafik tulen. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bila dia berbicara dia dusta, bila dia berjanji dia ingkari, bila dia dikasih amanat dia berkhianat. 3 ini munafik. Ya. Ini perangannya orang munafik. Kalau ngomong dusta, kalau janji diingkari. Besok. Oh ya, besok aja lagi. Besoknya lagi sampai ada omongan, "Loh, jangan besok. Lo kan besok." Loh, kapan hari ini? Ya. Sampai ada anekdot seperti itu. Gara-gara seringnya dusta. Kalau dikasih amanat, dia khianat. Dan orang dikasih amanat zaman sekarang, bukan kemudian dikasih amanat langsung enggak. Biasanya dia berjanji, pilihlah saya. Ya, ketika terpilih ternyata apa? Pura-pura lupa. Ya kata orang bener. Melawan lupa. Bedanya pilkada dengan pilkada kata orang. Pilkada nek dadi lali, nek lali dadi. Kalau pilkada, kalau dadi lali, ya sudah. Makanya berjamaah. Sebenarnya ada hadis yang panjang tentang masalah kejujuran ini, tentang masalah amanah ini. Tapi tidak mungkin kita sampaikan di sini karena waktu memang. Yang jelas, perkara dusta ini perkara yang berat. Tetapi bukan kemudian beratnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang meninggalkannya. Tidak bisa. Justru di sini nilai ujiannya. Justru di sini nilai ujiannya. Ya. Dan termasuk perkara dusta ini, di antara pintu-pintunya adalah
jangan kita ini berburuk sangka. Karena kalau kita berburuk sangka, hanya praduga, itu kita sudah melakukan kedustaan atau menuduh dusta. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wadhanna. Iyyakum wadhanna. Awas kalian, jangan kalian berprasangka buruk. Loh kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena yang namanya berprasangka itu adalah ucapan dusta yang paling dusta. Ya. Fulan gimana? Datang nggak kira-kira hari ini? Alah, wes gak usah direken. Kenapa? Paling-paling gak teko. Ternyata datang. Dusta nggak dia? Dusta. Ya. Fulan gimana? Jangan dia. Ya. Jangan-jangan nanti. Awas. Hati-hati dengan ucapan ini. Ya. Tidak perlu kalimat seperti itu. Seorang mukmin itu memberikan kepercayaan pada saudaranya. Polos memang. Dia muslim, bismillah. Bismillah. Dalam muamalahnya ketika terjadi sesuatu, ya sudah. Ini pelajaran. Cukup untuk dia mengetahuinya. Ya. Jangan kita kemudian namimah atau ghibah, mengungkapkan aibnya orang. Kecuali kalau orang bertanya sama kita tentang fulan bagaimana, kita jawab, saya pernah bermuamalah dengan dia, hasilnya begini. Nah terus bagaimana? Wallahu ta'ala, saya harusnya seperti ini. Kalau menurut Anda saya boleh nggak bermuamalah sama dia? Ya. Kalau Anda mau muamalah sama dia, silakan, cuma hati-hati. Ini kirsi. Jadi Anda nggak keluar batas. Anda nggak keluar batas. Ya. Ada lagi orang yang dia sebenarnya bisa terjerumus dalam masalah dusta. Ketika satu episode kehidupan dia nggak melihat, cuma dia mendengar. Ada orang cerita tentang fulan begini. Dan kisah itu diambilnya, kemudian dipegangnya. Padahal itu satu episode di antara sekian episode kehidupan. Ya nggak mungkin kita melihat atau menjadikan satu kejadian mengeneralisasikan semua. Apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dianggap berdusta kalau dia menceritakan semua apa yang didengarnya. Cukup. Ya. Ada seorang sahabat ketika perseteruan antara sahabat yang lain dengan pimpinan khalifah saat itu untuk meredam gejolak negeri. Saya lupa nama saya ini. Siapa namanya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia ingin perbaiki dan menasihati khalifah ini empat mata. Yang jelas ini setelah masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah atau atau siapa, atau Yazid, saya lupa. Dia ngomong, kemudian sudah setelah ngomong menyampaikan nasihat empat mata kepada sang penguasa, dia kembali. Rakyat yang saat itu hadir ingin mendengar kisahnya. Tentu yang hadir tidak hanya sahabat, tapi sudah banyak kalangan tabi'in. Karena sahabat sudah banyak meninggal. Ini sisa di kalangan sahabat. Mereka menuntut, ceritakan apa yang terjadi pada antara Anda dengan penguasa itu.
Diceritakan. Kemudian mereka menuntut lagi, apa lagi? Katanya sahabat ini, apakah harus aku menceritakan kepada kalian apa yang terjadi antara aku dengan khalifah? Sungguh ini bukan perbuatan yang ma'ruf. Ini padahal sudah face to face, belum mendengar. Orang pertama bicara, orang kedua lawan bicara, orang ketiga yang mendengar kisah. Sahabat ini adalah orang yang di antara orang pertama dan kedua yang terlibat langsung. Ketika diminta oleh orang-orang yang hadir setelahnya untuk menceritakan semuanya, beliau nggak mau. Apalagi orang yang ketiga ini, ya, yang tidak terlibat secara langsung pada sesuatu yang terjadi, lalu dia menceritakan apa yang dia dengar semuanya. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu bisa dikatakan sebagai pendusta kalau dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Artinya di sini hendaknya seorang mukmin harus pandai memilah mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Kadang-kadang ketika terjadi salah paham, orang yang menjadi penyebab ini mengatakan, aku loh cuma cerita tok ini. Aku loh cuma cerita tok. Iya mas, sampean cerita tok, tapi sampean gak duwe filter, padahal sampean cuma krungu. Wong sing kuping nomor 4 iku mau gambar no sing enggak. Akhirnya sampean padha wae mbek pendusta, padahal keadaan yang semestinya enggak seperti itu. Ini. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Ini saya sampaikan tentang info pembebasan lahan untuk pusat dakwah Kediri Sunnah. Dana masih kurang 1,3 M dari 2,8 M. Gede loh duitnya. Oh ya, kemarin katanya ada ikhwan mau jual jam ya. Jam sama ballpoint emas. Jamnya Lex Pak. Kalau mungkin di antara dengan ini ada yang tertarik dengan jam tersebut, harganya 6 juta ya. Atau 6 berapa? Ya, 6 juta. Atau 6 M. Masa jam 6 M. Ya. Ya, kalau ada yang mau beli jam yang bermerek, ini mumpung ada dari jamaah ini yang ingin menjual salah satu jamnya, beliau punya 2 jam, silakan dipilih yang mana. Dan juga ada ballpen emas, ya, harganya 1 juta lebih. Kalau ada yang mau silakan, itu nanti hasilnya akan disumbangkan ke ini, ya, ke pembebasan lahan ini, insya Allah taala. Betul seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ada kayu bersambut insya Allah taala. Mungkin ibu-ibu mau memberikan hadiah pada suaminya. Ya, siapa tahu. Ya, bang, for my love to you, this my kan gitu. This special for you. Enjoy. Beda lagi. Ya, lu ndak apa-apa kok. Memberikan sesuatu yang romantis itu dianjurkan antara suami istri. Ya, saya anak 5 masih sayang-sayangan kok. Bener. Iya, Ustaz masih muda. Loh, saya sudah merasa tua kok. Ya, tidak apa-apa. Dan memang harus dipupuk itu romantisme itu. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Senang, susah, selalu bersama. Benar. Ya. Barakallahu fikum. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan masalah dusta. Bagaimana kalau hukumnya kalau kita itu ada dusta tapi demi kebaikan, ya Ustaz, demi kebaikan. Kalau misalkan dia jujur, ini bakalan mungkin contohnya misalkan dia jujur bakalan terbunuh misalnya seperti itu Ustaz. Jadi dia mau tidak mau dia tidak jujur terhadap orang yang bertanya pada dia seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dusta ini kan banyak sekali di era sekarang yang sudah terbiasa oleh dusta ini Ustaz.
yang Ustaz contohkan tadi bahwa 3 ciri itu adalah munafik. Nah, itu apakah memang mereka bilang rasa al-haya ya, atau rasa malu seperti itu Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Saya mulai dari bawah dulu. Ada hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya yang paling banyak didapati oleh manusia sebelumnya dari sebagian besar para nabi-nabi sebelumnya adalah ucapan para nabi mereka kepada mereka, yaitu kalau engkau nggak punya rasa malu, silakan berbuat semaumu. Ini kalimat yang agung. Kalau kau nggak punya rasa malu, silakan berbuat semaumu. Ini menunjukkan sindiran. Betapa malu itu akhlak yang mulia dan dia adalah pengendali serta pencegah. Dan Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya. Maka seorang yang beriman rasa malunya besar. Rasa malunya besar. Ukuran malunya bukan lagi tinjauan mata manusia, tapi sudah kepada Allah. Makanya ketika Jibril tanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, Jibril tanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, ihsan itu derajat tertinggi dalam Islam. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, hidup di dunia ini ya, dalam ibadah yang universal seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila pun tidak bisa seperti itu, yakinlah Allah melihatmu. Inilah yang namanya muraqabatullah, adanya pengawasan Allah. Orang yang bisa menjalankan rasa malu dengan total adalah orang yang betul-betul merasakan kehadiran pengawasan Allah. Kenapa mas gak seperti itu? Malu saya. Kenapa? Kan gak ada yang lihat. Allah melihat. Ya. Sudah tanah gampang, gak ada yang tahu. Tanda tangan aja. Selamat enggak. Loh kenapa? Allah yang lihat. Ya. Di sini kita berdua, ayo kita berbuat tidak. Ya. Loh kenapa? Ada Allah. Saya malu kepada Allah. Ketika seorang sendirian di dalam amanah keuangan yang sebenarnya di situ dia bisa memainkan angka, dia malu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ada pengawasan Allah. Makanya kalau orang nggak punya malu, kata Rasulullah, ya sebagai ucapan orang Nabi terdahulu, silakan berbuat semaumu. Tapi ucapan ini bukan kemudian rekomendasi untuk berbuat semaunya. Enggak. Artinya monggo silakan. Yang jelas Anda pasti binasa dengan itu semuanya. Dan ini betapa tingginya rasa malu itu dalam Islam. Dan ingat, malu dalam Islam bagian dari iman. Kata Rasulullah pula, la imana liman la haya'a lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tak punya rasa malu, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tak bisa menepati janjinya. Komitmen dengan janjinya. Nah ini, ya. Nah terus bagaimana dengan masalah dusta ini? Ya, adakah perkecualiannya? Setahu yang saya pelajari tentang masalah dusta ini diperbolehkan pada 3 keadaan atau pada 3 tempat. Pertama, dustanya suami atau istri kepada pasangannya. Ya. Dusta. Ya, untuk menyenangkan. Untuk menyenangkan. Dan memang romantisme itu gombal kok. Gombal, Masya Allah rek, semakin kesem-sem aku oleh kamu, padahal cucunya sudah hilang semua. Ya, ini kan begitu, ya, benar. Apalagi perempuan itu kelemahannya di telinga, semakin digoda, semakin dirayu, sudah tunduk, bukan di matanya, nek lanang nang motone. Orang laki itu kelemahannya di matanya. Perempuan kelemahannya di telinga. Bisikin aja kata-kata yang Masya Allah. Dosa bojo. Pala. Untuk membuat kehidupan yang
romantis. Benar. Ini dibolehkan. Ya. Tapi ingat, bukan kemudian dusta itu diiringi dengan perbuatan, dengan tindakan-tindakan yang menyakiti. Enggak. Termasuk pula dalam masalah ini ingin mengakurkan suami istri yang lagi berselisih. Ada pihak-pihak ketiga yang disitu ingin memperbaikinya. Misalkan bagian keluarganya. Kenapa? Oh, dia enggak seperti itu. Oh, enggak begini. Kamu kata siapa? Ya, aku bicara sendiri sama dia begini. Enggak kok. Hatinya penuh dengan cintanya kepada kamu. Wah, kan seperti itu. Supaya mereka akur kembali. Ya, ini boleh. Yang kedua, dustanya seseorang yang ingin memperbaiki hubungan dua orang muslim. Kalau tadi suami istri ya. Dua orang muslim yang mereka berselisih. Anda ingin memperbaiki keadaannya, apalagi mereka sebenarnya bila mereka berselisih itu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Maka perkara yang dicegah salah satunya perbaiki hubungan keduanya. Ustaz, kalau seandainya kita berdosa di situ boleh? Boleh. Ya, boleh. Kemudian dustanya seseorang kepada orang lain yang ingin membunuh orang lain. Dusta kepada musuh. Itu boleh. Dusta kepadamu musuh. Boleh. Dan memang kata Rasulullah, al-harbu khida'. Perang itu tipu lihat. Tidak boleh jujur. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Al-harbu khida'. Perang itu tipu muslihat. Maka nggak boleh jujur. Nggak boleh abadan, nggak boleh jujur. Al-harbu khida'. Itu konsep. Makanya kemenangan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena siasat perang tadi itu. Dan siasat ini apa? Muncul dengan banyak tipu muslihat. Ya. Memang seperti itu. Untuk meraih kemenangan, tujuannya menang. Ini boleh, karena tidak dianjurkan. Al-harbu khida'. Makanya kata-kata kita disuruh untuk bongkar, tidak boleh. Termasuk di dalamnya dusta untuk menyelamatkan seorang dari kematian. Contoh ini ya. Contoh. Ada orang menjadi seorang ingin membunuh. Mana fulan? Tak habis hari ini. Oh, enggak tahu saya. Padahal kita tahu dia di rumahnya atau di rumah saudaranya. Oh, saya enggak tahu. Ini. Ya enggak boleh dusta di pengadilan. Bahkan ghibah di pengadilan pun boleh. Di pengadilan Anda tahu fulan, tahu Pak. Bagaimana dia? Oh, dia begini. Boleh. Ya. Kita nggak boleh bohong di situ. Bahkan tentang kehidupan pribadinya boleh kita ungkapkan. Kalau memang itu betul-betul berkaitan dengan masalah perkara yang sidangkan. Tidak boleh kita dusta di situ. Riba boleh di situ. Pengadilannya untuk mendapatkan yang hak. Baik. Cukup ya? Cukup. Iyalah sudah padang terang mendengar jenglang kayak gini kok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.